Kalimat pertama yang ia ucapkan di layar selalu terdengar ceria. Meski di balik kamera, Nadira sudah lupa kapan terakhir kali ia benar-benar merasa ditemani. Lampu ring light menyala, notifikasi donasi berdenting berurutan, dan angka penonton di pojok layar bergerak naik turun seperti detak jantung yang mudah panik. Nadira Kayana, atau Nara bagi ratusan ribu orang yang memanggil namanya di kolom chat, tersenyum lebar sambil menggerakkan karakternya di dalam game. Di layar, ia terlihat hidup. Di luar layar, apartemen kecilnya sunyi. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Teman-teman, kita fokus ya, katanya sambil tertawa kecil, menanggapi komentar yang bercanda berlebihan. Tawanya terdengar ringan, nyaris seperti refleks. Sejak lama, Nadira belajar satu hal penting. Kalau ia berhenti tersenyum, orang-orang akan berhenti menonton. Game yang ia mainkan malam itu sebenarnya sudah sering ia ulang. Mekaniknya mudah, tantangannya bisa ditebak. Namun Nadira tetap memainkannya, seolah baru pertama kali. Bukan karena ia suka, melainkan karena penonton suka melihatnya bereaksi. Setiap kali jumlah penonton turun beberapa puluh orang, Nadira tanpa sadar memperbaiki posisi duduknya, meninggikan suara, atau melempar lelucon yang tidak benar-benar ia pahami lucunya di mana. Angka-angka itu lebih jujur daripada manusia, pikirnya. Mereka langsung pergi saat bosan. Saat live berakhir, Nadira menekan tombol end stream dan ruangan kembali hening. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada suara. Hanya pendingin ruangan dan ponsel yang bergetar pelan. Sebuah pesan masuk dari Mila, manajer kontennya. Bagus hari ini, tapi viewers kamu mulai fluktuatif. Besok kita bahas strategi baru. Nadira membaca pesan itu lama, lalu mengangguk meski tidak ada siapa-siapa di depannya. Strategi baru selalu berarti satu hal. Ia harus menjadi versi dirinya yang lebih menarik, apapun artinya. Ia meletakkan ponsel dan merebahkan diri di sofa, menatap langit-langit apartemen yang warnanya mulai pudar. Di kepalanya, suara chat masih bergema. Nama-nama asing yang terasa akrab, tapi tak pernah benar-benar tinggal. Tiba-tiba, notifikasi lain muncul. Bukan dari Mila, bukan dari penggemar. Sebuah email. Undangan eksklusif. Project Arena. Game reality paling ambisius tahun ini. Nadira duduk tegak. Ia membaca cepat, lalu mengulanginya pelan-pelan. Game kompetitif berskala nasional. Disiarkan langsung. Hanya 20 pemain terpilih. Hadiah besar. Popularitas tak terelakkan. Di bagian bawah email, ada satu kalimat yang membuat dadanya menghangat sekaligus sesak. Pemain dengan interaksi emosional tertinggi akan bertahan lebih lama. Nadira tersenyum kecil. Akhirnya, sebuah permainan yang benar-benar membutuhkannya. Tanpa ia sadari, di saat yang sama, game itu juga sedang menyiapkan satu hal lain. Sesuatu yang tidak bisa ia taklukkan dengan skill, tidak bisa ia akali dengan senyum, dan tidak bisa ia menangkan tanpa kehilangan sesuatu yang penting. Dan malam itu, Nadira menekan tombol "saya tertarik", tanpa tahu bahwa keputusan tersebut akan menguji bukan kemampuannya bermain, melainkan keberaniannya untuk berhenti menang. Undangan resmi datang keesokan paginya, lengkap dengan logo berkilau dan kalimat-kalimat yang terasa terlalu sempurna untuk diragukan. Project Arena bukan sekedar game, itulah kesan pertama yang langsung ditanamkan sejak paragraf pembuka. Ini adalah panggung, ini adalah kesempatan, ini adalah pintu menuju hidup yang lebih baik, setidaknya menurut angka dan grafik. Nadira membaca detailnya sambil menyeruput kopi yang sudah dingin. Setiap kalimat terdengar seperti janji manis yang tahu persis di mana harus menekan. Sistem eliminasi berbasis interaksi, tantangan yang menguji emosi, penonton sebagai penentu nasib. Ia berhenti membaca sejenak. Jadi,
Mereka tidak cuma menonton, gumamnya pelan. Mereka ikut menentukan. Di ruang rapat virtual sore itu, wajah-wajah peserta lain mulai bermunculan di layar. Ada yang terlalu percaya diri, ada yang berusaha ramah, ada pula yang diam sambil memperhatikan. Nadira tersenyum otomatis, seperti kebiasaan yang sudah tertanam terlalu lama. Di sudut layar, jumlah penonton siaran pengumuman awal Project Arena melonjak cepat. Ribuan, puluhan ribu. Nama Nadira mulai bermunculan di kolom komentar. Streamer favorit aku. Ekspresinya pasti seru. Dia cocok buat drama. Kata drama itu membuat Nadira menghela napas pendek. Sebuah suara tenang namun berwibawa kemudian mengambil alih ruangan virtual. Wajah Raffian Sagara muncul, rapi, percaya diri, dengan senyum tipis yang terlihat terlatih. "Selamat datang," katanya. "Di sini, kalian tidak hanya bermain. Kalian akan dilihat, dikenal, diingat." Nadira menatap layar tanpa berkedip. Dan satu hal yang perlu diingat, lanjut Raffian. Di Project Arena, yang bertahan bukan yang paling hebat, melainkan yang paling membuat penonton peduli. Kalimat itu disambut anggukan dan senyum para peserta lain. Bagi mereka, itu terdengar seperti peluang. Bagi Nadira, itu terdengar seperti tuntutan lama yang kembali mengetuk. Usai pertemuan, ponselnya kembali bergetar. Kali ini dari Mila. "Ini besar, Nara. Jangan setengah-setengah. Penonton suka kamu karena emosimu. Pakai itu." Nadira menatap pantulan wajahnya di layar hitam ponsel. Untuk sesaat, ia ingin bertanya, emosi yang mana? Yang di kamera atau yang selalu ia simpan rapat setelah siaran berakhir? Malam itu, Nadira kembali menyalakan live singkat. Angka penonton langsung melonjak lebih tinggi dari biasanya. Semua ingin reaksinya. Semua ingin melihatnya siap bertarung. Ia tersenyum, mengangkat tangan, dan menyapa seperti biasa. Namun kali ini, jantungnya berdetak lebih cepat. Karena ia mulai sadar, di game ini, menang bukan lagi soal menyelesaikan level. Melainkan, soal seberapa jauh ia rela mengorbankan dirinya sendiri agar tetap ditonton. Dan tanpa ia sadari, permainan sudah benar-benar dimulai, bahkan sebelum arena pertama dibuka. Hari pembukaan Project Arena datang lebih cepat dari yang ia kira. Studio virtual itu dirancang megah, warna-warna terang, musik pembuka yang menggugah, dan layar besar yang menampilkan wajah para peserta secara bergantian. Semua terlihat antusias, semua tampak siap, termasuk Nadira, setidaknya dari luar. Ia duduk tegak di kursinya, mengenakan hoodie favorit yang sudah sering muncul di layar. Senyum itu kembali terpasang rapi, seolah ia benar-benar nyaman berada di sana. Padahal, telapak tangannya dingin, dan pikirannya penuh pertanyaan yang tidak sempat ia ucapkan. Arena pertama bukan soal kecepatan atau strategi rumit. Justru sebaliknya, para pemain diminta menceritakan satu hal tentang diri mereka yang paling disukai penonton, lalu membiarkan penonton memberi penilaian secara langsung. Sederhana, terlalu sederhana. Satu persatu peserta berbicara. Ada yang bercerita tentang perjuangan hidup, ada yang melempar candaan, ada yang terlihat sengaja menahan emosi agar tampak menarik. Angka interaksi di layar terus bergerak, naik turun, seperti gelombang yang tak bisa ditebak. Ketika giliran Nadira tiba, lampu sorot digital menyorot wajahnya lebih terang dari yang ia suka. Chat langsung bergerak cepat. "Ini dia. Nara pasti jago. Ekspresinya itu loh." Ia menarik napas pendek. "Aku Nadira," katanya, suaranya stabil. "Hal yang paling disukai penonton dari aku, mungkin karena aku selalu terlihat ceria." Komentar membanjir, emoji tawa, dukungan, angka interaksi melonjak. Nadira tersenyum lebih lebar, lalu menambahkan, "Aku memang suka bikin orang lain merasa ditemani." Kalimat itu terasa hangat di telinga penonton, tapi dingin di dadanya sendiri.
Karena di saat yang sama, ia sadar betapa jarangnya ia merasa ditemani balik. Di layar lain, seorang peserta pria hanya mengangguk singkat saat gilirannya tiba. Namanya Jati Pramudita. Tidak ada cerita panjang, tidak ada dramatisasi. Ia hanya berkata, "Aku di sini karena penasaran, bukan karena ingin dilihat." Interaksinya kecil, hampir tenggelam. Namun entah kenapa, mata Nadira tertahan di wajah itu lebih lama dari yang seharusnya. Sesi pertama berakhir dengan Nadira berada di peringkat atas. Tepuk tangan virtual mengalir, pujian berdatangan. Mila mengirim pesan cepat. "Bagus, ini awal yang kuat." Seharusnya ia senang, seharusnya dadanya terasa ringan. Namun ketika layar mati dan suara riuh itu menghilang, Nadira justru duduk terdiam. Senyumnya perlahan turun, meninggalkan wajah yang lelah. Ia menatap pantulan dirinya di monitor yang gelap. Untuk pertama kalinya, muncul pertanyaan yang tidak bisa ia usir dengan candaan. Kalau aku berhenti terlihat ceria, masihkah mereka peduli? Dan di sudut pikirannya, satu hal mulai terasa mengganggu. Di game ini, ia menang dengan menjadi sesuatu yang bukan dirinya sepenuhnya. Sementara arena berikutnya sudah menunggu, dengan tuntutan yang pasti lebih besar. Tantangan kedua diumumkan tanpa banyak basa-basi. Raffian muncul di layar utama dengan senyum tipis yang sulit ditebak, seolah ia sudah tahu reaksi apa yang akan muncul, bahkan sebelum permainan dimulai. "Di arena ini," katanya tenang, "kalian tidak hanya akan bermain, kalian akan dipilih." Layar berganti menampilkan aturan sederhana namun mengganggu. Para pemain harus berpasangan. Penontonlah yang menentukan dengan siapa mereka akan bekerja sama. Pasangan dengan interaksi terendah akan berada di zona eliminasi. Nama Nadira langsung menjadi salah satu yang paling banyak dibicarakan. Chat bergerak cepat, seakan setiap penonton merasa punya hak penuh atas keputusannya. "Aku pilih Nara sama yang rame, jangan sama yang pendiam, biar dramatis." Nadira tersenyum, lagi-lagi refleks. Namun kali ini senyum itu terasa berat. Di layar, persentase pilihan mulai terbentuk. Wajah-wajah peserta muncul berdampingan, lalu menghilang tergantikan pasangan lain. Hingga akhirnya, foto Nadira berhenti di samping satu nama yang membuatnya terdiam sejenak. Jati Pramudita. Interaksi di chat melambat, lalu dipenuhi tanda tanya. "Siapa dia? Kurang seru. Sayang Nara." Raffian mengangguk puas. Keputusan penonton sudah ditetapkan. Nadira menoleh ke layar kecil yang menampilkan wajah Jati. Ia terlihat sama seperti sebelumnya. Tenang, tanpa usaha berlebihan untuk terlihat menarik. Saat mata mereka bertemu lewat kamera, Jati hanya mengangguk kecil, seolah ini bukan hal besar. Namun bagi Nadira, ini terasa seperti awal dari sesuatu yang berbahaya. Tantangan pasangan itu bukan soal kecepatan atau skor. Mereka diminta berdiskusi dan mengambil keputusan bersama dalam simulasi pilihan moral. Setiap jawaban akan langsung dinilai penonton. Nadira berbicara cepat, mencoba menjaga ritme. Jati mendengarkan lebih banyak daripada bicara. Beberapa kali, ia mengusulkan jawaban yang sederhana, jujur, dan menurut Nadira, tidak cukup menarik. "Kalau kita jawab itu," bisik Nadira di jeda singkat, "penonton bisa bosan." Jati menatap layar, lalu berkata pelan, "Kalau kita jawab yang lain, apa kamu nyaman?" Pertanyaan itu membuat Nadira terdiam lebih lama dari yang diizinkan sistem. Chat mulai ribut, meminta reaksi, meminta drama. Ia tertawa kecil untuk menutup keheningan. "Nyaman itu relatif," katanya, sambil memilih jawaban yang lebih aman bagi interaksi. Angka naik. Tepuk tangan virtual kembali terdengar. Namun saat tantangan berakhir, Nadira menyadari sesuatu yang membuat dadanya sesak. Pasangan mereka memang selamat, tapi komentar-komentar mulai berubah arah. Nara terlalu dominan,
Kasihan pasangannya. Dia jadi kelihatan beda. Untuk pertama kalinya sejak game dimulai, popularitas Nadira tidak sepenuhnya menguntungkannya. Dan lebih buruk lagi, ia mulai merasa bahwa setiap pilihan yang membuatnya aman di mata penonton justru menjauhkannya dari satu-satunya orang yang berbicara padanya tanpa tuntutan. Sementara Raffian tersenyum di balik layar, mengetahui satu hal pasti. Konflik sudah menemukan bentuknya. Arena berikutnya dimulai dengan suasana yang berbeda. Tidak ada musik riuh. Tidak ada hitung mundur yang meriah. Hanya layar gelap dan satu instruksi singkat yang muncul perlahan. Seolah sengaja memberi waktu bagi kecemasan untuk tumbuh. Kali ini, kalian akan dinilai bukan dari apa yang kalian lakukan, melainkan dari siapa yang kalian pilih untuk ditinggalkan. Nadira menelan ludah. Peserta diminta menuliskan satu nama, bukan untuk dieliminasi secara langsung, tetapi untuk dipindahkan ke posisi paling tidak menguntungkan pada tantangan berikutnya. Alasan mereka akan dibacakan ke penonton. Chat langsung bergemuruh. Ini baru seru. Akhirnya kelihatan aslinya. Siap-siap. Nama Nadira kembali menjadi sorotan. Kamera menyorot wajahnya lebih lama dari peserta lain. Ia bisa merasakan ekspektasi itu menekan, memintanya mengambil keputusan yang menarik. Di kolom pilihan, kursor berhenti pada satu nama yang sudah terlalu akrab, Jati Pramudita. Secara strategi, memilih Jati adalah keputusan aman. Interaksinya rendah, penonton tidak terlalu terikat. Tidak akan ada gelombang protes besar. Mila bahkan mengirim pesan singkat yang muncul di sudut layar Nadira. Secara data, ini pilihan paling minim risiko. Nadira menatap layar, lalu menoleh ke kamera kecil yang menampilkan wajah Jati. Ia tidak terlihat cemas, tidak juga berharap. Seolah apapun hasilnya, ia sudah siap. Kalau kamu, tanya Jati tiba-tiba melalui saluran komunikasi singkat. Kamu akan pilih siapa? Pertanyaan itu tidak terdengar menantang, justru terlalu tenang. Dan disitulah masalahnya. Nadira tertawa kecil, refleks lama yang kembali muncul. Ini cuma game, katanya, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri. Ia mengklik. Nama Jati terkunci. Alasan Nadira dibacakan dengan suara netral oleh sistem. Karena ia paling sedikit memberi dampak pada permainan. Angka interaksi melonjak. Penonton bereaksi. Ada yang setuju, ada yang kecewa, tapi sebagian besar menikmati momen itu. Nadira lolos. Posisinya aman. Namun ketika kamera berpindah ke Jati, ia tidak menunjukkan ekspresi apapun selain anggukan kecil. Tidak marah, tidak sedih. Justru itu yang membuat Nadira merasa lebih buruk. Usai tantangan, sesi istirahat singkat diberikan. Nadira mematikan mikrofonnya, bersandar, dan untuk pertama kalinya sejak game dimulai, ia tidak menatap angka. Ia merasa menang. Tapi rasanya tidak seperti kemenangan yang ia kenal. Di layar ponselnya, pesan baru masuk. Bukan dari Mila. Bukan dari Raffian. Dari Jati. Aku tidak keberatan, tapi kamu terlihat tidak nyaman. Nadira menatap pesan itu lama. Tidak ada tuduhan. Tidak ada tuntutan. Hanya satu kalimat sederhana yang menembus lapisan pertahanan yang selama ini ia bangun. Ia mengetik balasan, menghapusnya, lalu mengetik lagi. Namun sebelum ia sempat mengirim apapun, pengumuman berikutnya muncul di layar utama. Peserta harap bersiap. Suara Raffian terdengar kembali, tenang dan pasti. Arena selanjutnya akan menguji konsistensi kalian. Apakah kalian tetap menjadi diri yang sama saat penonton mulai ragu? Nadira mengangkat wajahnya perlahan. Untuk pertama kalinya,
Ia sadar bahwa game ini tidak hanya menguji kemampuannya bertahan, tetapi juga seberapa jauh ia rela mengabaikan perasaannya sendiri demi tetap dipilih. Dan di titik itu, menang mulai terasa seperti kesalahan yang pelan-pelan menggerogoti dirinya. Arena ke-6 dibuka dengan statistik, bukan tantangan, bukan permainan. Hanya deretan grafik yang diproyeksikan besar-besaran di layar utama. Naik turun angka interaksi, durasi tonton, dan satu indikator baru yang diberi label mencolok, indeks simpati penonton. Nama Nadira masih berada di posisi atas, tapi garisnya mulai bergetar, tidak stabil, tidak sekuat sebelumnya. Raffian berdiri di tengah studio virtual, suaranya datar namun penuh tekanan. Penonton mulai sensitif. Mereka tidak hanya ingin melihat pemenang, mereka ingin melihat perubahan. Perubahan, kata itu menggema di kepala Nadira lebih lama dari yang seharusnya. Tantangan kali ini tampak sederhana. Setiap peserta harus menanggapi satu komentar penonton secara langsung. Komentar yang dipilih bukan yang paling baik, melainkan yang paling banyak memicu perdebatan. Ketika giliran Nadira tiba, layar menampilkan satu kalimat yang membuat dadanya menegang. Nadira kelihatan palsu, senyumnya dibuat-buat. Chat langsung meledak. Ada yang membela, ada yang menimpali, ada yang menunggu reaksinya. Kamera menyorot wajah Nadira tanpa ampun. Ia bisa melakukan apa yang selalu ia lakukan, tertawa, membalas dengan candaan, mengubah momen ini menjadi hiburan. Strategi itu hampir selalu berhasil. Mila mengirim pesan cepat, balas ringan, jangan defensif. Namun di sudut layar, Nadira melihat wajah Jati. Ia tidak berkata apa-apa, tidak memberi isyarat, hanya menunggu. Untuk beberapa detik yang terasa terlalu lama, Nadira diam. Aku tahu kelihatannya begitu. Akhirnya ia berkata, suaranya lebih pelan dari biasanya. Karena di sini, aku memang berusaha terlihat baik-baik saja. Angka interaksi bergerak ragu. Aku senyum bukan karena selalu bahagia, lanjutnya. Tapi karena aku takut kalau aku berhenti, orang-orang juga akan berhenti. Keheningan menyusup ke ruang virtual. Chat melambat. Sebagian penonton bingung harus bereaksi bagaimana. Ini bukan jawaban yang mereka duga. Raffian mengangkat alisnya sedikit. Ini bukan drama yang ia rancang. Beberapa detik kemudian, grafik bergerak naik, lalu turun tajam. Indeks simpati terbelah dua. Ada yang merasa terhubung, ada yang merasa tidak nyaman. Usai tantangan, hasil diumumkan. Nadira tidak jatuh, tapi posisinya merosot drastis. Dari unggulan, kini ia berada di batas aman. Mila menelponnya segera setelah sesi berakhir. Nara, kamu barusan hampir kehilangan momentum. Penonton tidak suka kejujuran yang terlalu mentah. Nadira menutup mata sejenak. Atau mungkin mereka hanya tidak terbiasa, jawabnya pelan. Di sela-sela itu, pesan dari Jati kembali muncul. Terima kasih sudah jujur, meski risikonya besar. Nadira menatap layar, jantungnya berdetak tidak beraturan. Untuk pertama kalinya sejak ia menjadi streamer, ada seseorang yang tidak menilai reaksinya berdasarkan angka. Namun sebelum ia sempat memikirkan lebih jauh, pengumuman darurat muncul di layar utama. Perhatian! Suara Raffian kembali terdengar, kali ini lebih serius. Pada arena berikutnya, satu pemain akan dikeluarkan berdasarkan pilihan mayoritas penonton. Nama Nadira muncul di 3 besar kandidat. Ruangan terasa menyempit. Di titik ini, konflik tidak lagi samar, bahaya itu nyata. Dan Nadira sadar, ia tidak bisa terus berjalan di dua arah sekaligus. Entah ia kembali menjadi sosok yang disukai penonton, atau ia mempertahankan kejujuran yang baru saja ia temukan, dengan risiko kehilangan segalanya. Malam itu, Nadira tidak langsung mematikan kamera setelah siaran.
Ia duduk menatap layar gelap, seolah berharap jawaban muncul dari pantulannya sendiri. Untuk pertama kalinya sejak masuk proyek Arena, ia tidak memikirkan cara bertahan. Ia memikirkan alasan mengapa ia ingin bertahan. Pagi berikutnya, pengumuman resmi muncul. Arena ke-7 akan memuji arah permainan. Setiap peserta diminta menetapkan satu tujuan pribadi di depan penonton, tujuan yang akan memengaruhi setiap tantangan selanjutnya. Penonton akan menilai apakah tujuan itu layak didukung. Tujuan bukan strategi, kata Raffian saat membuka sesi. Tujuan adalah janji, dan penonton akan menagihnya. Satu persatu peserta menyampaikan ambisi mereka, menjadi pemenang, membuktikan diri, mengubah nasib. Kata-kata itu terdengar familiar, aman, dan mudah dijual. Ketika giliran Nadira tiba, ruang virtual kembali hening. Namanya masih hangat diperbincangkan, bukan karena prestasi, melainkan karena keraguan. Ia menarik napas. Awalnya, aku ingin menang, katanya jujur. Aku ingin tetap relevan. Aku ingin hidupku terlihat berhasil. Grafik bergerak pelan, penonton mendengarkan. Tapi sekarang, lanjutnya, suaranya sedikit bergetar. Aku ingin bermain tanpa terus berpura-pura. Aku ingin jujur, meski itu tidak selalu menarik. Reaksi langsung terbelah. Ada yang mengirim dukungan, ada yang menulis kebingungan, ada pula yang terang-terangan menolak. Indeks simpati naik tipis, lalu berhenti. Raffian mencondokkan badan, tertarik. Kejujuran jarang jadi tujuan yang menang, katanya. Setengah mengingatkan, setengah menguji. Nadira mengangguk. Aku tahu. Arena itu tidak menjatuhkannya, tapi juga tidak menguatkannya. Ia lolos, namun dengan catatan. Setiap tantangan berikutnya akan menguji konsistensi tujuan yang baru ia ucapkan. Di sela istirahat, Nadira dan Jati duduk di ruang tunggu virtual yang sunyi. Tidak ada kamera, tidak ada chat, hanya dua wajah di layar kecil. Kamu yakin? Tanya Jati pelan. Tujuan itu berat. Nadira tersenyum tipis. Aku lebih capek pura-pura. Untuk sesaat, keheningan itu terasa nyaman. Namun notifikasi dari Mila kembali masuk, dingin dan terukur. Kalau kamu terus seperti ini, sponsor mulai ragu. Pikirkan masa depanmu. Nadira menatap pesan itu lama. Masa depan seperti apa yang dimaksud? Yang penuh angka? Atau yang akhirnya terasa nyata? Saat arena berikutnya diumumkan, satu hal menjadi jelas. Menetapkan tujuan itu bukan akhir konflik. Itu baru permulaan rintangan yang lebih berat. Karena mulai sekarang, setiap langkah Nadira akan dipertanyakan oleh penonton, oleh sistem, dan oleh dirinya sendiri. Dan di tengah semua itu, ia mulai menyadari tujuan sebenarnya bukan sekedar bertahan di game ini, melainkan menemukan siapa dirinya ketika tidak lagi diminta untuk menghibur. Arena ke-8 dibuka tanpa penonton di layar utama. Tidak ada kolom chat yang berlari cepat. Tidak ada suara riuh yang biasanya menjadi bahan bakar Nadira. Hanya satu ruangan virtual putih dan instruksi yang muncul perlahan. Di arena ini, kalian akan berbicara tanpa disaksikan penonton secara langsung. Nadira mengerutkan kening. Tanpa penonton berarti tanpa angka, tanpa reaksi instan, tanpa kepastian. Raffian muncul sesaat, wajahnya serius. Jangan salah paham, katanya. Semua rekaman akan ditayangkan kemudian. Hanya saja, kalian tidak akan tahu bagian mana yang dipilih. Pesan itu terasa seperti jebakan yang dibungkus ketenangan. Peserta dipasangkan kembali. Kali ini, sistem tidak meminta suara penonton. Nama Nadira kembali muncul, berdampingan dengan Jati. Tidak ada komentar, tidak ada protes. Seolah sistem sengaja memaksa mereka kembali bersama. Mereka diminta duduk berhadapan dan menjawab satu pertanyaan yang sama, secara bergantian. Siapa diri kamu
ketika tidak ada yang menonton. Jati menjawab lebih dulu. Seseorang yang tidak perlu menjelaskan dirinya. Katanya singkat. Jawaban itu sederhana, tapi terasa penuh. Saat giliran Nadira, ia membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Tidak ada senyum yang perlu dipertahankan. Tidak ada reaksi yang harus diantisipasi. Namun justru karena itulah, jawabannya terasa lebih sulit. Aku sering merasa kosong. Akhirnya ia berkata, aku terbiasa dinilai, sampai lupa caranya mengenal diri sendiri. Tidak ada suara, tidak ada tepuk tangan, hanya keheningan yang jujur. Setelah sesi itu, mereka dipisahkan tanpa penjelasan. Kamera mati, ruangan menghilang. Nadira kembali ke apartemennya dengan perasaan yang tidak ia kenali. Lega, sekaligus takut. Beberapa jam kemudian, cuplikan arena itu mulai ditayangkan. Bukan seluruh percakapan, hanya potongan. Kalimat-kalimat Nadira disusun ulang, diberi musik pelan, dibingkai sebagai pengakuan emosional. Respons penonton bercampur. Ada yang merasa tersentuh, ada yang merasa tertipu. Kenapa baru sekarang? Ini strategi kan? Dia berubah demi simpati. Indeks simpati bergerak liar. Mila menelepon dengan nada cemas. Mereka memotong konteksnya, Nara. Ini berbahaya. Kamu harus mengendalikan narasi sebelum narasi itu mengendalikan kamu. Nadira menatap layar yang penuh komentar. Ia akhirnya mengerti. Kejujuran di game ini tidak pernah benar-benar miliknya. Sistem selalu punya cara mengemasnya. Di saat yang sama, pesan dari Jati masuk. Singkat seperti biasa. Apapun yang mereka tayangkan, aku dengar versi aslinya. Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti jangkar di tengah gelombang. Namun pengumuman berikutnya segera muncul, memutus ketenangan itu. Arena selanjutnya akan mempertemukan tujuan pribadi dengan realitas permainan. Suara Raffian menggema. Dan tidak semua tujuan bisa bertahan. Nadira menghela napas panjang. Karena kini ia tahu, bukan hanya penonton yang akan menguji kejujurannya. Sistem pun punya caranya sendiri untuk membuatnya goyah. Arena ke-9 diumumkan sebagai arena konsekuensi. Tidak ada teka-teki, tidak ada simulasi. Hanya pilihan yang harus diambil secara terbuka, lengkap dengan dampaknya yang langsung terasa. Setiap peserta diberi satu kesempatan istimewa, mengamankan diri sendiri dari eliminasi berikutnya. Namun kesempatan itu hanya bisa diaktifkan dengan satu syarat. Mereka harus memilih satu pemain lain untuk berada di posisi paling rentan. Nama-nama muncul di layar, tersusun rapi. Di sebelah masing-masing, persentase dukungan penonton berkilau, seperti harga yang terus berubah. Nadira menatap daftar itu lama. Ia tahu secara statistik, memilih Jati adalah keputusan paling aman. Dukungan penonton untuknya masih rapuh. Sistem pun tampak mengarah ke sana. Pesan dari Mila muncul lagi, nyaris tanpa jeda. Ini kesempatan terakhir kamu untuk menstabilkan posisimu. Jangan emosional. Di sisi lain layar, wajah Jati tampak tenang seperti biasa. Tidak berharap, tidak menghindar. Seolah ia sudah memahami permainan ini lebih lama daripada peserta lain. Apapun pilihanmu, kata Jati pelan melalui saluran pribadi. Aku mengerti. Kalimat itu terasa seperti beban yang tidak diminta. Hitungan mundur dimulai. Chat kembali ramai. Penonton menebak-nebak, membuat teori, mempersiapkan reaksi. Nadira merasakan detak jantungnya di ujung jari. Ia bisa menekan satu tombol dan mengamankan masa depannya di game ini. Sponsor akan tenang, grafik akan stabil, dunia akan kembali memujinya. Namun bayangan dirinya di layar gelap malam sebelumnya muncul di kepalanya. Wajah tanpa senyum, penuh pertanyaan.
Dengan napas yang terasa berat, Nadira menggeser kursor. Ia tidak memilih Jati. Nama lain terkunci. Reaksi penonton meledak. Ada yang terkejut, ada yang marah, ada yang memuji keberaniannya. Indeks simpati melonjak sesaat, lalu kembali goyah. Nadira tidak mengamankan dirinya. Ia memilih tetap berada di risiko. Raffian tersenyum tipis, seperti baru saja menyaksikan eksperimen yang menarik. Keputusan yang tidak populer, katanya. Tapi jujur, hasil arena diumumkan. Nadira selamat, tapi kini berada tepat di garis eliminasi berikutnya. Tidak ada ruang aman, tidak ada perlindungan. Usai siaran, Nadira menutup laptopnya dengan tangan gemetar. Ia tidak tahu apakah ia baru saja melakukan hal paling bodoh atau paling benar dalam hidupnya. Pesan dari Jati masuk beberapa menit kemudian. Terima kasih. Satu kata itu lebih berat daripada ribuan komentar penonton. Namun di balik semua itu, Nadira sadar satu hal pahit. Setiap pilihan yang ia ambil untuk menjadi jujur selalu menuntut harga yang lebih mahal. Dan arena berikutnya sudah menunggu. Arena yang akan menentukan apakah keberanian itu cukup untuk menyelamatkannya atau justru menjadi alasan kejatuhannya. Arena ke-10 dibuka dengan suasana sunyi yang tidak biasa. Tidak ada musik, tidak ada hitung mundur. Hanya satu kalimat besar di tengah layar. Tunjukkan siapa yang paling kamu butuhkan di sini. Raffian muncul dengan ekspresi yang lebih serius dari sebelumnya. Kalian semua punya tujuan, katanya. Tapi tujuan selalu punya harga. Hari ini, kami ingin melihat siapa yang kalian pilih ketika ketakutan mulai berbicara. Setiap peserta diminta menunjuk satu orang yang paling berpengaruh bagi perjalanan mereka di Project Arena. Orang itu akan menentukan nasib mereka di tantangan berikutnya. Apakah akan diberi keuntungan atau justru hambatan? Nadira langsung tahu satu nama yang memenuhi ruang pikirannya. Jati. Jat mulai gaduh saat namanya muncul di kolom pilihan. Ada yang mendukung, ada yang mencibir. Banyak yang menunggu momen dramatis berikutnya. Di layar kecil, wajah Jati terlihat terkejut untuk pertama kalinya. Kamu yakin? Tanyanya pelan. Nadira mengangguk. Aku percaya kamu. Keputusan itu terasa benar sekaligus menakutkan. Karena untuk pertama kalinya, ia menyerahkan kendali bukan pada penonton, bukan pada sistem, melainkan pada satu orang. Tugas Jati sederhana, namun berat. Ia harus memilih apakah Nadira akan mendapat keuntungan besar atau justru tantangan paling sulit di arena berikutnya. Tidak ada jawaban benar, kata Raffian. Hanya konsekuensi. Jati terdiam lama. Penonton menunggu. Angka interaksi menegang seperti tali yang ditarik terlalu kuat. Aku memilih tantangan, akhirnya Jati berkata. Ruangan virtual berdemuruh. Nadira membeku sesaat, lalu tersenyum kecil. Anehnya, ia tidak merasa dikhianati. Ia mengerti. Aku ingin kamu tetap jadi diri kamu, lanjut Jati. Bukan versi yang dilindungi. Keputusan itu membuat posisi Nadira semakin genting. Arena berikutnya akan menjadi yang paling berat sejauh ini. Risiko eliminasi hampir pasti. Mila mengirim pesan dengan nada panik. Ini gila, Nara. Kamu benar-benar mempertaruhkan semuanya. Nadira menatap layar, lalu mematikan notifikasi. Untuk pertama kalinya, ia tidak ingin mendengar suara siapapun selain dirinya sendiri. Saat siaran berakhir, Raffian menatap kamera lebih lama dari biasanya. Kadang, katanya pelan, kepercayaan adalah bentuk hiburan paling berbahaya. Nadira tahu, ia baru saja melangkah ke titik tanpa jalan kembali. Tujuannya kini jelas, bermain sebagai dirinya sendiri, apapun risikonya.
Namun ketakutannya juga sama jelasnya. Kehilangan semua yang selama ini ia bangun. Dan di antara tujuan dan ketakutan itu, satu arena terakhir menuju klimaks sudah menunggu dengan sabar. Arena ke-11 tidak dibuka dengan tantangan, melainkan dengan pengumuman yang membuat seluruh studio virtual terdiam. Nama-nama peserta tersusun di layar, dan di samping nama Nadira, sebuah tanda peringatan kecil menyala. Mulai titik ini, suara Raffian terdengar tenang namun menusuk. Tidak ada lagi zona aman. Tantangannya sederhana di atas kertas. Setiap peserta harus menjalani sesi evaluasi publik. Bukan permainan, bukan simulasi, melainkan rangkuman perjalanan mereka di Project Arena, disusun oleh sistem dan ditampilkan ke penonton. Cuplikan Nadira diputar, senyum awal yang cerah, tawa yang mudah, pilihan-pilihan aman. Lalu potongan pengakuannya, dilema-dilema berat, dan momen ketika ia menolak mengamankan diri sendiri. Narasi itu tidak utuh, beberapa konteks hilang, beberapa ekspresi diperpanjang, seolah-olah sistem ingin menunjukkan kontradiksi, bukan pertumbuhan. Chat meledak. Dia berubah terlalu cepat. Ini semua strategi. Mana Nadira yang dulu? Indeks simpati anjlok tajam. Nadira menatap layar dengan napas tertahan. Inilah ketakutan terbesarnya. Bukan kehilangan game, melainkan kehilangan versi dirinya yang diterima banyak orang. Mila menelepon. Suaranya nyaris tidak bisa disembunyikan. Kita kehilangan kontrol. Sponsor mulai mundur. Kalau kamu tidak melakukan sesuatu sekarang, ini bisa selesai. Melakukan apa? Tanya Nadira pelan. Jadi seperti dulu, jawab Mila tanpa ragu. Di sela kegaduhan itu, wajah Jati muncul di layar kecil. Ia tidak berkata apa-apa. Tatapannya cukup untuk mengingatkan Nadira pada tujuannya dan harga yang menyertainya. Raffian kemudian mengumumkan hasil sementara. Nadira berada di posisi terbawah. Satu langkah lagi menuju eliminasi. Masih ada satu kesempatan, kata Raffian seolah memberi harapan. Arena berikutnya akan memberi kalian ruang untuk membela diri. Nadira mengangguk pelan, namun di dalam dirinya sesuatu runtuh. Semua usaha untuk jujur, untuk berubah, tampak sia-sia di hadapan narasi yang lebih disukai penonton. Malam itu, sendirian di apartemen, Nadira menatap layar kosong. Tidak ada chat, tidak ada angka, hanya pikirannya sendiri yang berisik. Ia menyadari satu hal yang menyakitkan. Selama ini, ia selalu tahu cara membuat orang lain bertahan menontonnya. Tapi ia tidak pernah belajar bagaimana membuat dirinya sendiri bertahan. Dan ketika ia akhirnya mematikan lampu, Nadira tahu arena berikutnya bukan sekedar tantangan, melainkan pertarungan terakhir antara siapa dirinya dulu dan siapa dirinya sekarang. Arena ke-12 dibuka dengan satu kalimat yang membuat napas Nadira tercekat. Kali ini, kalian tidak bermain untuk menang. Raffian berdiri di tengah layar, lebih dekat dari biasanya. Kalian akan diberi dua pilihan, katanya. Tidak ada yang benar, tidak ada yang aman. Pilihan pertama, Nadira dapat kembali ke persona lamanya. Ceria, ringan, penuh candaan, dalam satu sesi siaran khusus. Jika berhasil memulihkan simpati penonton, posisinya akan aman. Pilihan kedua, ia tetap menjadi dirinya yang sekarang, tanpa naskah, tanpa topeng. Namun jika simpati tidak cukup, eliminasi menunggu. Chat mulai ribut bahkan sebelum sesi dimulai. Penonton sudah berspekulasi, seolah keputusan itu milik mereka. Mila kembali mengirim pesan, kali ini lebih personal. Ini bukan soal idealisme, Nara. Ini soal masa depan kamu. Nadira menatap dua tombol di layar. Keduanya terlihat sama sederhana, sama menakutkan. Ia memilih yang kedua. Siaran dimulai tanpa musik pembuka. Nadira duduk di depan kamera, tanpa senyum yang dipaksakan. Ia berbicara pelan, jujur, tanpa mencoba menghibur. Aku tidak tahu apakah aku masih pantas ada di sini, katanya.
tapi aku lelah berpura-pura baik-baik saja demi disukai. Sebagian penonton pergi, angka turun tajam, namun yang tersisa bertahan lebih lama, lebih sunyi. Ketika waktu habis, hasil ditampilkan. Simpati tidak cukup. Nadira resmi masuk daftar eliminasi terakhir. Tidak ada sorakan, tidak ada kegembiraan, hanya keheningan yang berat. Jati mengirim satu pesan singkat. Apapun hasilnya, kamu sudah memilih dirimu sendiri. Raffian mengatap kamera, lalu ke arah Nadira. Besok, katanya, akan ada satu keputusan terakhir, keputusan yang tidak bisa ditarik kembali. Nadira menutup laptopnya perlahan. Ia tidak menang, tidak juga menyelamatkan siapapun. Namun di tengah kekalahan itu, ada satu perasaan asing yang muncul. Kelegaan tipis, nyaris tak terasa, tapi nyata. Karena untuk pertama kalinya, ia tahu kekalahan ini bukan karena ia kalah bermain, melainkan karena ia berhenti berbohong. Arena ke-13 dibuka dengan suasana paling sunyi sejak proyek arena dimulai. Tidak ada grafik, tidak ada penonton yang ditampilkan. Hanya wajah para peserta yang tersisa terlihat lelah dengan caranya masing-masing. Raffian berdiri tanpa senyum. Hari ini bukan tentang popularitas, katanya. Ini tentang keputusan akhir. Aturannya sederhana namun kejam. Peserta yang berada di zona eliminasi diberi satu kesempatan terakhir untuk bertahan. Dengan satu syarat. Mereka harus mengorbankan tujuan yang sejak awal mereka tetapkan. Nadira mengerti maksudnya. Jika ia ingin tetap di game ini, ia harus menarik kembali semua yang telah ia perjuangkan. Ia harus mengatakan bahwa kejujuran itu hanya bagian dari strategi, bahwa perubahan itu sekedar kemasan. Mila muncul di layar kecil, wajahnya tegang. Kamu masih bisa menyelamatkan ini, katanya lirih. Tinggal satu kalimat. Satu kalimat. Itu saja yang diminta sistem untuk menulis ulang seluruh perjalanannya. Di sisi lain layar, Jati menunduk. Ia juga berada di zona rawan. Namun tidak seperti Nadira, Jati tidak memiliki persona yang bisa ia jual ulang. Kamu tidak harus melakukannya, kata Jati pelan. Keluar tidak selalu berarti kalah. Kata-kata itu seharusnya menguatkan. Namun justru membuat dada Nadira sesak. Karena jika ia keluar sekarang, ia akan kehilangan semua yang selama ini ia bangun. Platform, pengaruh, pengakuan. Hitungan mundur dimulai. Chat kembali muncul, namun kali ini tanpa wajah. Hanya suara mayoritas yang mendorong ke satu arah. Bilang saja itu strategi. Main aman, jangan bodoh. Nadira menutup matanya. Ia membayangkan hidupnya setelah ini, tanpa kamera, tanpa angka, tanpa sorakan. Sunyi, tidak pasti, tapi jujur. Saat hitungan mundur hampir habis, Nadira membuka mata. Aku tidak akan menariknya kembali, katanya tenang. Kalau kejujuran membuatku keluar, aku terima. Keputusan itu langsung memantul di layar. Indeks simpati berhenti bergerak. Sistem mencatat. Raffian mengangguk pelan, seolah baru saja menyaksikan eksperimen yang hasilnya sudah ia duga. Dengan ini, katanya, Nadira Kayana resmi. Ia berhenti sejenak. Namun sebelum kalimat itu selesai, layar berkedip. Sistem menunda keputusan. Ada sesuatu yang sedang dihitung ulang. Nadira berdiri di antara dua kemungkinan. Keluar sebagai pecundang atau bertahan dengan cara yang tidak ia mengerti. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar siap menerima apapun hasilnya. Layar yang sempat berkedip kini kembali menyala dengan cahaya pucat. Sistem menampilkan satu pemberitahuan tambahan, sesuatu yang tidak pernah disebutkan sebelumnya, sesuatu yang membuat ruangan virtual mendadak terasa lebih sempit. Terdapat anomali simpati, diperlukan satu keputusan manual. Raffian menoleh ke kamera, lalu ke arah Nadira dan Jati. Dalam kondisi tertentu, katanya pelan, sistem memberi satu jalan terakhir, bukan untuk menyelamatkan permainan, melainkan untuk menguji nilai. Aturan itu muncul di layar,
dingin dan jelas. Nadira dapat bertahan jika ia bersedia menyatakan bahwa perubahan sikapnya dipengaruhi oleh Jati. Dengan kata lain, ia harus melepaskan beban itu pada orang lain, membiarkan penonton percaya bahwa kejujurannya bukan pilihan sadar, melainkan akibat pengaruh. Sebagai gantinya, Jati akan langsung tersingkir. Chat kembali mengalir deras. Narasi itu terdengar rapi, masuk akal, mudah diterima. Penonton menyukai cerita dengan sebab akibat yang jelas, dengan tokoh yang bisa disalahkan. Nadira menatap tulisan itu lama. Ini bukan soal menang atau kalah lagi. Ini soal menyelamatkan diri dengan mengorbankan satu-satunya hubungan yang terasa nyata. Mila muncul di layar kecil, suaranya hampir memohon. Kamu tidak perlu berbohong banyak, cukup arahkan ceritanya. Ini cara paling bersih. Jati tersenyum tipis, seperti sudah membaca arah permainan. Kalau itu membuatmu bertahan, katanya pelan, lakukan. Kalimat itu menghantam lebih keras daripada teriakan penonton manapun. Nadira menggeleng perlahan. Aku tidak mau bertahan dengan meninggalkan orang yang membuatku berani jujur. Keheningan jatuh. Aku tidak berubah karena dia, lanjut Nadira, menatap kamera dengan mata yang tidak lagi mencari persetujuan. Aku berubah karena akhirnya lelah bersembunyi. Dan kalau itu harus berakhir di sini, aku terima. Raffian menatapnya lama. Tidak ada senyum, tidak ada komentar. Hanya anggukan kecil yang sulit ditafsirkan. Keputusan dikunci, sistem memproses. Grafik berhenti, chat melambat, seperti ikut menahan napas. Beberapa detik kemudian, hasil muncul. Bukan eliminasi, bukan kelolosan, melainkan satu pengumuman singkat yang mengubah arah segalanya. Arena kompetitif berakhir, fase evaluasi dimulai. Nadira terdiam. Ini bukan akhir yang ia bayangkan. Ini bukan hukuman. Ini juga bukan kemenangan. Namun satu hal ia tahu pasti. Ia baru saja melewati pilihan paling menyakitkan dalam hidupnya tanpa mengkhianati dirinya sendiri. Dan apapun yang menunggu setelah ini, tidak ada lagi yang bisa memaksanya kembali ke versi lama. Fase evaluasi dimulai tanpa sorotan lampu dan tanpa hitung mundur. Tidak ada kompetisi, tidak ada peringkat. Hanya satu layar panjang yang menampilkan rekaman mentah, bukan potongan, bukan cuplikan dramatis, melainkan percakapan-percakapan utuh yang selama ini tersembunyi di balik editan. Raffian berdiri di samping layar, kali ini tanpa jarak. Kami ingin melihat apa yang terjadi, katanya, jika penonton dihadapkan pada kebenaran tanpa kemasan. Rekaman Nadira dan Jati diputar, bukan momen besar, bukan pengakuan emosional, hanya obrolan sederhana, jeda sunyi, dan keputusan-keputusan kecil yang selama ini dihilangkan. Reaksi penonton berubah perlahan, tidak meledak, tidak gaduh, tapi bertahan. Komentar yang muncul tidak lagi mengejar drama, melainkan bertanya, kenapa bagian ini tidak pernah ditayangkan? Ini terasa lebih nyata. Dia tidak sedang berakting. Indeks simpati tidak melonjak tinggi, namun stabil. Untuk pertama kalinya, tidak berfluktuasi. Mila menghubungi Nadira dengan suara yang terdengar berbeda. Sponsor utama menarik diri, katanya. Tapi ada beberapa yang baru. Mereka tidak minta persona. Mereka minta kejujuran. Nadira menghela napas panjang. Ia tidak tahu harus merasa menang atau kalah. Raffian menutup sesi dengan satu kalimat yang tidak ada di naskah. Kadang, katanya, kita baru bisa mengubah permainan setelah berhenti bermain. Keputusan akhir diumumkan. Proyek Arena tidak akan memiliki pemenang tunggal. Program ini akan berakhir dengan satu pesan, bukan hadiah. Nadira resmi tidak menjadi juara, tidak ada trofi, tidak ada pengumuman megah. Namun saat kamera mati, Jati berdiri di hadapannya dan tersenyum kecil. Sepertinya kamu kalah, katanya. Nadira tertawa pelan.
sepertinya begitu. Tapi nampaknya kamu tidak sendirian lagi. Kalimat itu terasa lebih berharga daripada semua angka yang pernah ia kejar. Di titik itu, Nadira menyadari sesuatu yang tidak pernah ia rencanakan. Kekalahan ini tidak menghilangkannya, justru membebaskannya dari keharusan untuk selalu menang. Dan untuk pertama kalinya, hidup terasa tidak seperti panggung yang harus ia isi, melainkan ruang yang bisa ia tinggali. Hari-hari setelah proyek Arena berakhir terasa aneh bagi Nadira. Tidak ada jadwal siaran, tidak ada arahan konten, tidak ada angka yang menuntut untuk terus naik. Namun justru di ruang kosong itulah, sesuatu yang tak ia rencanakan mulai tumbuh. Potongan rekaman evaluasi menyebar sendiri, bukan karena didorong promosi, melainkan dibagikan dari satu akun ke akun lain dengan caption sederhana. Ini terasa jujur. Nama Nadira kembali naik. Namun kali ini tanpa persona ceria, tanpa naskah, tanpa drama buatan. Pesan masuk satu persatu. Dari penonton lama yang bertahan diam-diam. Dari orang-orang yang selama ini hanya menonton tanpa berani bersuara. Aku berhenti mengikuti banyak kreator, tulis salah satunya. Tapi aku bertahan menonton kamu. Nadira membaca semua itu tanpa tergesa. Tidak ada euforia. Hanya perasaan hangat yang asing. Pengakuan tanpa tuntutan. Jati duduk di seberangnya di sebuah kafe kecil, jauh dari kamera. Kamu sadar tidak? Katanya sambil tersenyum. Kamu jadi dikenal justru saat kamu berhenti mencoba dikenal. Nadira mengangguk pelan. Ia teringat keinginannya dulu. Hidup yang lebih baik, lebih aman, lebih diakui. Namun kebutuhan yang baru ia pahami kini terasa berbeda. Hidup yang jujur, meski tidak selalu nyaman. Mila kembali menghubungi, bukan sebagai manajer yang mengatur, melainkan sebagai seseorang yang sedang belajar ulang. Aku tidak tahu cara menjual ini, katanya jujur. Tapi aku ingin mencoba mendukung. Untuk pertama kalinya, Nadira tidak langsung setuju. Ia meminta waktu. Ia belajar berkata tidak tanpa merasa bersalah. Malam itu, Nadira menyalakan kamera di kamarnya sendiri. Tidak ada lampu studio, tidak ada skrip. Ia hanya berkata satu hal. Aku tidak ingin kembali seperti dulu. Kalau kalian masih mau bertahan, terima kasih. Jumlah penonton tidak meledak, namun yang hadir bertahan sampai akhir. Saat siaran selesai, Nadira mematikan kamera dengan senyum kecil. Bukan untuk siapapun, melainkan untuk dirinya sendiri. Dan tanpa ia sadari, popularitas yang dulu ia kejar mati-matian, kini datang pelan-pelan, tanpa meminta ia berubah. Undangan itu datang bukan dari sponsor besar, melainkan dari sebuah komunitas kecil pembuat konten independen. Mereka tidak menawarkan kontrak, tidak menjanjikan angka, hanya satu permintaan sederhana. Nadira diminta berbagi proses, bukan hasil. Di panggung kecil tanpa dekorasi berlebihan, Nadira berdiri tanpa rasa ingin membuktikan apapun. Ia menceritakan kegagalannya dengan nada ringan, sesekali menyelipkan humor canggung. Bukan untuk menghibur, melainkan untuk jujur pada dirinya sendiri. Tepuk tangan yang terdengar tidak riuh, namun tulus. Di antara penonton, Raffian duduk tanpa dikenali. Seusai acara, ia menghampiri Nadira. Kamu tahu, katanya datar, sistem tidak dirancang untuk orang sepertimu. Nadira tersenyum tipis. Mungkin memang tidak semua orang harus muat di dalam sistem. Raffian mengangguk. Karena itu kami menghentikannya. Kalimat itu menjadi twist yang tak terduga. Proyek Arena resmi ditutup bukan karena gagal, melainkan karena berhasil menunjukkan sesuatu yang tidak bisa dikontrol, kejujuran yang tidak bisa dipaketkan. Mila memundurkan diri dari agensi beberapa minggu kemudian. Ia memilih mendampingi kreator-kreator kecil yang tidak ingin dibentuk ulang. Keputusan yang dulu terasa mustahil. Jati memulai kanalnya sendiri, tanpa gimmick, tanpa janji viral. Nadira sesekali muncul, bukan sebagai bintang tamu, melainkan sebagai teman.
Pada suatu malam, Nadira menatap layar kosong sebelum menutup siaran. Tidak ada target, tidak ada tekanan, hanya satu kalimat yang ia ucapkan pelan. Aku tidak ingin menang kalau harus kehilangan diriku sendiri. Ia mematikan kamera, dan di saat itulah, tanpa kembali bermain, tanpa kembali ke arena, Nadira akhirnya menang, bukan atas sistem, melainkan atas ketakutannya sendiri. Lampu panggung telah lama padam, namun sisa cahayanya masih tinggal di ingatan Nadira. Ia kembali ke apartemen kecil yang dulu jarang ia huni dengan tenang, tanpa kamera yang menyala otomatis, tanpa notifikasi yang berteriak minta perhatian. Kesunyian kini tidak lagi menakutkan. Di meja kerjanya, masih ada catatan lama berisi target-target yang pernah ia tulis dengan penuh ambisi. Jumlah penonton, kontrak, pengakuan. Nadira membaca semuanya, lalu melipat kertas itu perlahan. Bukan untuk dibuang, melainkan untuk dilepaskan. Pesan dari seorang penonton masuk malam itu. Singkat, tanpa emoji, tanpa pujian berlebihan. Aku belajar berhenti berpura-pura dari kamu. Nadira menatap layar cukup lama. Ia tidak membalas cepat. Ia menyadari, pengaruh tidak selalu datang dari teriakan, melainkan dari keberanian untuk diam di saat dunia meminta tampil. Jati datang berkunjung membawa 2 gelas kopi. Mereka duduk di lantai, membicarakan hal-hal sederhana, tentang rencana kecil, tentang kegagalan lucu, tentang hidup yang tidak lagi harus dipresentasikan. Kamu tidak kangen arena? Tanya Jati tiba-tiba. Nadira tersenyum, lalu menggeleng. Aku kangen diriku yang sekarang, dan aku tidak ingin kehilangannya lagi. Di luar jendela, kota tetap bergerak, mengejar sesuatu yang selalu berubah bentuk. Namun di dalam ruangan itu, Nadira menemukan satu hal yang selama ini ia cari tanpa sadar. Rasa cukup. Setelah lampu dipadamkan, setelah sorakan hilang, ia akhirnya mengerti bahwa hidup tidak selalu tentang panggung berikutnya. Kadang, hidup hanya ingin dijalani. Nadira menyadari kalimat itu bukan sekedar penutup malam, melainkan kesimpulan dari perjalanan panjang yang tak pernah ia rencanakan. Dunia di luar sana tetap merayakan pemenang, tetap memberi panggung bagi mereka yang paling keras bersuara. Namun ia memilih ritme yang berbeda. Siaran Nadira kini tidak rutin, tidak dijadwalkan. Ia muncul saat ia ingin berbagi, lalu menghilang tanpa penjelasan. Anehnya, justru disitulah orang-orang bertahan. Mereka datang bukan untuk hiburan cepat, melainkan untuk merasa ditemani. Di salah satu siaran singkatnya, seorang penonton bertanya, "Kak, apa rasanya gagal di depan banyak orang?" Nadira terdiam sejenak, lalu menjawab pelan. Rasanya seperti pintu tertutup, tapi ternyata di baliknya ada ruangan yang lebih tenang. Pertanyaan lain muncul. Kalau boleh mengulang, apa kamu akan memilih menang? Nadira tersenyum kecil. Aku akan memilih jujur lebih cepat. Kalimat itu tidak viral, tidak dipotong jadi kutipan besar, namun disimpan banyak orang. Mila mengirim kabar bahwa beberapa kreator yang dulu hancur oleh sistem, kini mulai menemukan jalannya sendiri. Bukan di puncak, tapi di tempat yang tidak membuat mereka lupa pulang. Raffian, dalam wawancara terakhirnya, hanya berkata satu hal tentang proyek Arena. Kami belajar bahwa tidak semua manusia cocok dijadikan tontonan. Malam itu, Nadira menutup siaran lebih cepat dari biasanya. Ia menatap kamera sejenak sebelum berkata, "Kalau kamu merasa tertinggal karena tidak menang, mungkin kamu hanya sedang berhenti berlari." Ia mematikan kamera tanpa musik penutup, dan di keheningan itu, pesan cerita ini semakin jelas. Tidak semua orang harus menang untuk merasa utuh. Pagi itu, Nadira berjalan tanpa tujuan di trotoar yang basah oleh sisa hujan semalam. Tidak ada kamera yang mengikuti. Tidak ada orang yang mengenalinya secara berlebihan. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia hanya menjadi satu dari banyak orang yang sedang menjalani hari. Di etalase toko kecil, pantulan wajahnya terlihat berbeda. Bukan lebih cantik, bukan lebih sukses, hanya lebih tenang.
Nadira teringat versi dirinya yang dulu, yang selalu berlari mengejar validasi, takut tertinggal, takut tidak dianggap. Versi itu tidak salah, ia hanya lelah. Kini, ia tidak lagi mengejar siapapun, tidak juga dikejar oleh ekspektasi yang bukan miliknya. Sore harinya, Nadira membuka siaran terakhir tanpa pengumuman. Tidak banyak yang datang, namun ia tidak menghitung. Ia hanya ingin menutup satu bab dengan jujur. Aku dulu berpikir hidup harus dimenangkan, katanya pelan. Ternyata, hidup hanya ingin dijalani dengan utuh. Ia berhenti sejenak, lalu tersenyum kecil. Kalau suatu hari aku menghilang dari layar, bukan karena aku kalah, tapi karena aku sedang hidup. Tidak ada klimaks besar, tidak ada twist yang meledak. Namun justru di sanalah plot twist terbesar cerita ini bersemayam. Kemenangan Nadira bukan terletak pada sorotan, melainkan pada keberaniannya berhenti mengejar sorotan itu. Nadira mematikan kamera untuk terakhir kalinya. Di luar layar, hidup menunggunya. Tidak sempurna, tidak viral, namun nyata. Dan di sanalah, tanpa tepuk tangan, tanpa arena, ia akhirnya menemukan versi diri yang selama ini ia cari. Bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk dijaga.